Komisi 2, DPR RI, menerima beberapa aspirasi dari Dewan Pengurus Nasional, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, DPNPPDI, yang notabene berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berharap konsistensi regulasi, baik yang ada di tingkat lokal maupun nasional. Hari ini, kami menerima aspirasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh DPNPPDI. Pada intinya, yang saya tangkap, mereka berharap adanya konsistensi peraturan, ada undang-undang, ada peraturan gubernur, atau peraturan bupati, yang satu sama lain tidak sejalan, ujar anggota Komisi 2 DPR RI, Ongku P. Hasibuan, di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 7 November tahun 2022. Peraturan yang tidak sejalan itu, lanjut Ongku, diantaranya terkait batas usia, atau masa kerja perangkat desa, di mana dalam Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014, tentang desa, dikatakan bahwa perangkat desa, diberhentikan saat usia 60 tahun. Namun kenyataannya, tidak jarang adanya pemberhentian perangkat desa, sebelum usia 60 tahun, marak terjadi di berbagai daerah. Hal ini tentu, Ongku melanjutkan, sebuah kondisi yang inkonsisten, di antara aturan-aturan yang ada. Dari sana PPDI, ini berharap agar ada sebuah mekanisme, pengawasan terkait hal tersebut. Sehingga kewenangan desa, tidak habis karena kebijakan pemerintah daerah, yang cenderung melemahkan desa. Dilanjutkan oleh politisi fraksi Partai Demokrat itu, aspirasi lain yang disampaikan oleh DPNPPDI, adalah terkait kesejahteraan perangkat desa, di mana mereka menganggap gaji mereka termasuk minim. Oleh karenanya tetap ada tanah bengkok, sebutan sejenis lainnya, untuk kepala desa, dan perangkat desa, melekat pada jabatan sesuai asas rekognisi. Karena menurut mereka, bengkok adalah alat sosial kemasyarakatan, bagi kepala desa, dan perangkat desa. Mereka juga berharap agar perangkat desa yang pensiun, jaminan kesehatannya, tetap dilangsungkan lewat BPJS Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, pimpinan Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati, yang saya banggakan, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan teman-teman pengurus Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan kawan-kawan pengurus daerah DPD PPDI yang bisa hadir di Komisi 2 DPR RI. Pimpinan, yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan waktu kepada kita untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa. Yang selanjutnya, pimpinan yang saya hormati, sesuai dengan surat yang kami kirimkan kepada Komisi 2 pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa di seluruh Indonesia, izinkan hari ini kita melaporkan secara langsung kepada pimpinan dan Komisi 2 DPR RI. Yang pertama, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan yang sangat besar dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Prinsip kesejahteraan harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Rakyat dalam arti ini adalah konsepsi politik yang merujuk pada kepentingan publik secara keseluruhan di pedesaan. Pimpinan yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa.
Yang disebut dengan perangkat desa adalah kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang kemudian dibantu oleh para kepala urusan. Selanjutnya kepala pelaksana kewilayahan atau yang disebut kepala dusun. Yang selanjutnya adalah pelaksana teknis, yang itu semua adalah satu kesatuan yang disebut aparatur pemerintah desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa, kepala desa itu dipilih secara demokratis dan memiliki masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih untuk 3 periode selanjutnya. Sementara aparatur pemerintah desa atau perangkat desa yang terdiri dari kesekretariatan, pelaksana kewilayahan atau kepala dusun dan pelaksana teknis adalah aparatur yang direkrut melalui proses tes yang memiliki masa jabatan hingga 60 tahun, hingga berusia 60 tahun. Pimpinan yang saya hormati, mencermati pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai dengan pelaksanaan PP 43 sampai dengan PP 47 yang selanjutnya Permendagri tahun 2000 nomor 67 tahun 2017, seharusnya masalah jabatan perangkat desa sudah jelas dan terang benderang bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 tahun. Tetapi kemudian yang kita temui di berbagai daerah di seluruh negeri ini masih banyak masa jabatan perangkat desa yang diangkat dan diberhentikan sesuai kehendak kepala desa. Tentu ini menjadi tidak sesuai dengan amanat undang-undang, juga termasuk PP 43 yang kemudian dirubah menjadi PP 47, termasuk juga Permendagri 67 tahun 2017. Pimpinan dan anggota Komisi 2, aparatur pemerintah desa ini memang sangat sedikit yang memperhatikan bahwa aparatur pemerintah desa ini sebenarnya memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Mereka memproses dari nol hingga jadi. Ini adalah aparatur pemerintah desa yang kami sebut di depan, yakni baik dari kesekretariatan, kewilayahan sampai dengan pelaksana teknis. Misalkan pabrik, pimpinan saya katakan prosesnya ini ada di aparatur pemerintah desa. Seperti saat sekarang, mohon maaf dan mohon izin, sebenarnya dusun saya saat ini bencana alam dan kami yang terdepan harus melaksanakan tugas kebencanaan alam, bagaimana mengevakuasi, bagaimana menyelamatkan harta benda yang harus kita selamatkan, semua ada di beban perangkat desa. Namun karena hari ini saya diundang oleh Komisi 2, maka kita serahkan ke teman-teman di sana untuk mengelola dan kita hadir di sini untuk sekaligus menyampaikan bahwa peran perangkat desa baik dalam penanganan bencana, pembangunan sampai dengan pelayanan publik, ibarat kata bekerja mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam, melayani masyarakat mulai kelahiran sampai ke pemakaman, itu yang dilakukan oleh perangkat desa. Namun sayang sampai hari ini nasib perangkat desa sebelum seberuntung dengan profesi-profesi yang lain. Kami bekerja juga untuk negara. Kami membangun negeri melalui desa, dan tentu saja kita juga memiliki keluarga yang harus kita jamin kesejahteraannya, kita jamin pendidikannya, kita jamin kesehatannya dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja perangkat desa sama juga dengan profesi lain butuh disejahterakan. Namun sesuai dengan ketentuan PP 19 tahun 2019 tentang penghasilan tetap bagi perangkat desa, di mana penghasilan tetap perangkat desa itu setara golongan 2A. Celakanya, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Perangkat desa yang bekerja 30 tahun, gajinya sama dengan mereka yang bekerja 30 hari. Ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama dan kita berharap ini segera ada keadilan untuk perangkat desa. Karena sekali lagi perangkat desa adalah bagian dari sebuah sistem terselenggaranya pemerintahan di level terbawah, yakni di desa. Sekali lagi tadi di awal saya sampaikan mereka lah yang memproses segala urusan mulai dari belum jadi hingga jadi. Bahkan mereka juga inisiator pembangunan dalam rangka membangun desanya. Mungkin
Itu dari yang perlu saya sampaikan pimpinan, tapi ada surat dari kawan-kawan di daerah yang mereka juga minta untuk dibacakan. Mohon izin untuk dibacakan. Kalau waktunya disampaikan aja. Ini Siap. kan sudah lebih 5 menit nih. Siap. Tadi di waktu 15 menit, Ketua. 5 menit atau 15 menit? 5 menit. 15 menit tadi. 15 menit. Jadi agar kami, karena kawan-kawan dari luar Jawa memang hanya kirim ini yang minta dibacakan dan mereka ingin mendengarkan kalau apa yang diusulkan sampai di gedung ini. Begitu Ketua. Ya, nggak apa-apa, silakan. Cuma Oke. kalau 15 menit, Oke, tadi kita jam 11.30 nih. siap. Kita diskusinya malah Siap. Aja sedikit. Kita yang penting Tolong poin saja. penting kan disampaikan nanti kan secara tertulis kan lebih enak juga kita baca. Siap, Pimpinan. Saya kira poin penting aja. Dan hanya saja sekali lagi teman-teman juga pengen disebut di Oh, ruang nggak apa-apa, sidang nggak ini. apa-apa. Kalau perlu namanya sebut aja. Oh siap. Ya, Oke. Jadi dari Nias nanti kita akan serahkan. Oke. Yang bertanda tangan adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Nias, Herman Marupu SPD. Nanti akan kita serahkan ke pimpinan. Kemudian dari Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Ketua DPW Provinsi Jawa Tengah oleh Pak Mukroni SE. Kemudian kawan-kawan dari DPD PPDI Mitra Provinsi Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara juga sudah sampai di sini. Kemudian kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Bogor yang ditandatangani Pak Asnawi SH, dan kemudian DPD PPDI Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dan kawan-kawan dari Padang Pemalang, DPD PPD Kabupaten Pemalang. Nanti kita serahkan pimpinan. Dan yang terakhir dari teman-teman perangkat desa dari Sragen, nanti juga akan kita sampaikan. Kawan-kawan dari DPD PPDI Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga kita sampaikan. DPD PPDI Kabupaten Lamongan, Jawa Timur juga kita sampaikan. DPD dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu juga kita sampaikan. Dan teman-teman dari Kabupaten Jember, Jawa Timur kita sampaikan. Dan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara kita sampaikan. Kira-kira itu pimpinan yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada tambahan sedikit dari Ketua DPW yang hadir di sini agar melengkapi apa yang kurang saya sampaikan waktu kita serahkan. Monggo, Pak. Mohon izin ya. Jadi kan sudah cukup sudah sebenarnya. Aspirasi sudah sampaikan. Cuman berapa orang ini? Kita waktu karena kita sepakat di jam 11.30. Ya, jadi kita ini 1 menit atau 2 menit ya. Ya. Oke. Setuju. Ya silakan. Jawa Tengah sudah. Yang dari Sragen. Monggo. Terima kasih. Dari Sragen, tentang masa kerja sebenarnya sudah panjang lebar disampaikan suara ketua, tapi kami ingin mengingatkan bahwa masa kerja itu sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus diawasi pelaksanaannya, karena undang-undang sudah mengatur bahwa masa kerja perangkat desa adalah 60 tahun. Pada saat perangkat desa dipensiun kurang dari masa itu, artinya ada yang salah di sini, Pak. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengingatkan kepada pemerintah tingkat 2. Pemerintah tingkat 2 juga harus memberi peringatan yang keras kepada desa. Pada saat desa tidak bisa diatur, Pemda juga tidak bisa mengikuti undang-undang, artinya ini ada pembangkangan. Ini adalah menjadi tugas Kemendagri untuk melaksanakan pengawasan yang lebih intensif. Sekali lagi, undang-undang telah disahkan, siapapun yang ada di Indonesia harus taat pada aturan itu. Jadi sifatnya mutatis mutandis, jadi siapapun harus tunduk pada aturan itu. Sekali lagi, saya kecewa dan prihatin dengan keadaan teman-teman yang di mungkin Jawa Barat dan sebagainya, yang ternyata semuanya adalah melanggar undang-undang. Tetapi yang saya sayangkan juga pemerintah tutup mata, Pak. Artinya apa? Pemerintah bisa memberi sanksi. Pada saat pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan undang-undang tersebut, mungkin ada sanksi yang sifatnya administratif atau apapun.
Ini yang kami minta kepada pimpinan untuk menyampaikan kepada Kemendagri. Kemudian sekali lagi bahwa dengan adanya gaji perangkat desa, tujuan utamanya adalah mensejahterakan. Tapi faktanya Pak, itu menghilangkan yang namanya ajas rekognisi. Jadi bengkok dan sebagainya diudik-udik Pak. Jadi nuwun sewu, pada saat gaji diberikan, bengkok tetap itu adalah sebagai alat sosial. Karena kalau di tempat kami, lahir, rabi, mati, atau lahir, kelahiran, kemudian pernikahan, mati itu adalah semuanya pakai nyumbang beras Pak. Pada saat bengkok itu harus dilelang dan sebagainya, itu adalah menghilangkan ajas pengakuan terhadap desa. Tujuan utama kita dapat gaji sedikit Pak, karena hanya sekitar 2 juta lebih sedikit. Tapi bengkok hilang itu menjadi masalah yang sangat luar biasa bagi kami. Jadi sekali lagi pada saat ada undang-undang desa, kami mengharap kami lebih sejahtera. Tapi faktanya kami terombang-ambing Pak. Ada PP setiap saat berubah, ada Kemendagri, ada kementerian, peraturannya setiap saat berubah. Ini juga membuat kami tidak nyaman. Undang-undangnya tidak pernah berubah sampai saat ini, tapi pelaksanaan di lapangan selalu berbeda. Ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat. Utamanya nanti mohon diingatkan kepada pemerintah lewat Dewan ini, supaya nanti Kemendagri lebih intens dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Saya kira mengingat waktu Pak, sebenarnya masih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dari Jawa Timur Ketua, satu saja. Oke, silakan. Ini kalau penting kita perpanjang aja ya waktunya lagi nih. Sampai jam berapa kita kalau ada jadwal pertemuan nanti? Ya. Jadi Pak, nanti kami ini ada 3 kali rapat Pak. Kalau nanti sampai siang, jadi kita harus betul-betul efektif nih soal waktu ya. Terus Cuma menambahi Pak Ketua. karena kita tiga kali rapat nih Pak kita ini. Hari ini 3 kali rapat sampai jam 1 itu ada lagi tamu. Ya oke, silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan. Cuma menambahi saja bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum dan disampaikan oleh Dasra Gajati sangat benar. Kami tidak perlu mengulas kembali. Yang kami usulkan yang lain Bapak Pimpinan, bahwasanya kemarin dari organisasi Abdesi itu menyampaikan kepada pemerintah Kementerian Dalam Negeri yang isinya adalah di poin keempat adalah masa kerja, masa bakti perangkat desa adalah sama dengan masa bakti kepala desa. Itu yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi, tapi kami yakin itu tidak akan terjadi. Ini bukti bahwasanya Komisi 2 adalah bapak kita yang sangat baik, bapak ibu kita yang sangat baik, jadi kita diundang. Itu sangat meresahkan Bapak. Bayangkan kalau ketika ganti kepala desa, ganti perangkat desa, itu tatanannya bagaimana? Ternyata itu disampaikan, walaupun sudah diklarifikasi oleh beliaunya Bapak Ketua Abdesi, tapi itu tetap menjadi gejolak di bawah Bapak. Dan kami mohon ketika itu besok menjadi draft, karena itu kenapa menjadi suatu yang sangat meresahkan kami di bawah, karena itu juga pernah disampaikan oleh Dewan yang lain Pak, DPD RI Bapak, bahwasanya draft itu pernah muncul masa kerja perangkat desa adalah sama dengan masa kerja kepala desa. Itu sangat memprihatinkan bagi kami, dan saya yakin ketika itu masuk ke meja Komisi 2 kami yakin akan ditolak, karena itu sangat mengecewakan Bapak. Terima kasih, dan kami harap itu tidak akan terjadi, karena akan terjadi insya Allah jutaan perangkat desa akan turun ke Jakarta untuk mendemo itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup Ketua, penutup. Ya, Ya. ini penutup betul-betul penutup Pak ya. Siap, Ini udah siap. 25 menit nih. Oke, siap. Terima kasih pimpinan. Akhirnya dari apa yang menjadi poin audiensi hari ini, saya sampaikan permohonan agar kami perangkat desa benar-benar dilindungi oleh Komisi 2 sehingga tidak ada lagi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seperti yang disampaikan oleh Sragen, benar. Sepertinya pemerintah daerah nggak mengambil peran dalam bagaimana menjalankan undang-undang ini. Seperti di Kabupaten Kaur pimpinan, ini daftarnya sekali pemberhentian sekian. Jadi mohon ini nanti kita sampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya mohon kami dilindungi. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih dari
pimpinan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa. Jadi kita ini Komisi DPR, Komisi 2 ini, anggota DPR itu tugasnya memang menampung aspirasi sekaligus memperjuangkan. Jadi tidak saja menampung tapi memperjuangkan sesuai dengan kapasitas kita, kemudian sesuai dengan rasionalitas. Ini kan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi perhatian kami. Kita akan dengan dengar pendapat dengan Kementerian Negeri, kita akan pertanyakan itu. Sehingga muncul sebuah kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan semua orang. Semua orang. Ini kan semua orang, khususnya perangkat desa. Saya kira terima kasih aspirasinya, dan ini kita ketahui sama sekali, karena terus terang saya ini pernah jadi camat, Pak. Jadi ngurus perangkat desa ini lama. Oleh karena itu ngerti saya apa yang disampaikan oleh Pak dari Sragen, dari Bapak tadi. Itulah kondisi-kondisi di lapangan yang perlu kita cermati. Terima kasih aspirasinya. Kita akan sampaikan nanti ke Kementerian Negeri, kita akan pertajam, kita akan evaluasi kebijakan-kebijakan itu. Terima kasih. Saya kira